Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, tadi pemakalah sudah mempresentasikan hasil diskusi makalahnya dan sudah kita diskusikan bersama tentang kebijakan pendidikan di Kota Tebing Tinggi. Di makalah sudah dijelaskan apa kebijakan-kebijakan pendidikan Islam ataupun apa kebijakan-kebijakan pendidikan di Kota Tebing Tinggi. Sebagai salah satu perguruan tinggi di Kota Tebing Tinggi, kita harus tahu dan kita harus ikut serta mengeksekusi kebijakan-kebijakan pendidikan Islam di Kota Tebing Tinggi. Sekitar setahun yang lalu, STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi sudah melakukan MOU dengan pemerintahan Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi. Salah satunya adalah kerjasama bagi guru-guru yang tidak sarjana kemudian bisa kuliah di STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi untuk kemudian memenuhi kualifikasi sebagai sarjana. Alhamdulillah, STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi sudah membuka 4 prodi. Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi PGMI, Prodi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Tadris Matematika tentunya. Nah, di kerjasama yang kita lakukan adalah salah satu mengeksekusi poin kebijakan pendidikan di Kota Tebing Tinggi berkaitan dengan kualifikasi pendidikan. Berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, banyaknya guru-guru di pendidikan anak usia dini yang belum sarjana. Maka kemudian oleh Dinas Pendidikan meminta kepada kita untuk bekerja sama guru-guru yang ada, guru-guru di lingkungan pemerintahan Kota Tebing Tinggi bisa kuliah di STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi. Berketepatan kita mempunyai prodi PIAUD, maka banyak, alhamdulillah tahun yang lalu dari MOU yang kita bangun sudah banyak guru-guru PIAUD, guru-guru TK yang masuk ke STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi. Jadi kebijakan-kebijakan seperti inilah yang harus kita lihat. Apakah kemudian dari kebijakan beberapa kebijakan yang ada sudah tereksekusi atau bagaimana berkaitan dengan kualifikasi pendidikan? Dinas Pendidikan sudah menutup rapat-rapat, tidak ada program sertifikasi bagi guru yang tidak S1, tidak ada program S1 bagi guru yang tidak linear. Maka kemudian guru-guru yang tidak linear harus kuliah. Guru-guru yang tidak S1 harus kuliah S1. Ini adalah kebijakan yang kita pikir adalah salah satunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya juga adalah berkaitan dengan bagaimana Pemkot Tebing Tinggi melakukan sosialisasi ke masyarakat, mengajak masyarakat untuk kemudian berperan aktif mendorong pertumbuhan ataupun mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Tebing Tinggi terkait dalam hal pelaksanaan pendidikan. Misalnya adalah wajib belajar 9 tahun. Warga Kota Tebing Tinggi diharapkan kemudian untuk mengikuti program dari pemerintahan kota. Seluruh anak-anak di Kota Tebing Tinggi itu harus minimal 12 tahun. Belajar 12 tahun. Artinya kalau 12 tahun sampai kepada tingkat SMA. Memang harus kita akui di Kota Tebing Tinggi belum ada perguruan negeri, perguruan tinggi negeri, yang ada perguruan swasta termasuk kita. Insya Allah perguruan tinggi swasta termasuk kita akan beralih status menjadi institut. Alhamdulillah Pemkot Tebing Tinggi juga sangat
sangat terbuka dengan kita, sangat kemudian welcome dengan kita untuk bersinergi membangun pendidikan di Kota Tebing Tinggi. Harapan dari pemerintahan Kota Tebing Tinggi adalah bagaimana kemudian sarjana-sarjana, bagaimana kemudian anak-anak yang ada di Kota Tebing Tinggi bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kemudian tidak mampu di Kota Medan atau di PTN-PTN di Sumatera Utara atau di luar Sumatera Utara, ada pilihan yang paling lebih luar biasa lagi, yaitu di STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi, yang hari ini program pendidikan matematika sebagai prodi baru juga sudah menerima mahasiswa baru di Kota Tebing Tinggi terhitung pada tahun sekarang ini. Nah, kemudian dalam proses diskusi kita ini memunculkan beberapa pertanyaan, apakah kemudian ini sudah dieksekusi? Apakah kemudian ini sudah diimplementasi? Nah, inilah yang yang menjadi tugas kita bersama, bagaimana mengeksekusi, bagaimana mengimplementasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kota Tebing Tinggi, yang tentunya adalah untuk memastikan masyarakat Kota Tebing Tinggi dalam konteks pelayanan pendidikan itu bisa bisa terpenuhi. Nah, jadi dalam waktu dekat, dalam konteks misalnya juga new normal misalnya, penerapan new normal misalnya, pemerintahan Kota Tebing Tinggi sudah mencoba membuat sebuah regulasi dalam penerapan new normal yang insya Allah akan dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 15 Juni yang akan datang, akan memastikan guru-guru kita, pendidik-pendidik kita harus memiliki sertifikat bebas COVID-19. Penerapan physical distancing harus tetap dijaga untuk kemudian bagaimana pelaksanaan pendidikan di Kota Tebing Tinggi walaupun dalam situasi dan kondisi seperti ini masih bisa terlaksana, masih bisa dilaksanakan, dijalankan dengan seperti proses-proses sebelumnya. Nah, kemudian muncul beberapa pertanyaan tadi dalam diskusi ini berkaitan dengan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan program beasiswa. Sepanjang yang kita ketahui, kebijakan pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam konteks beasiswa S1 dan S2 sudah patut kita apresiasi. Alhamdulillah, hampir 50% mahasiswa yang mempunyai IPK 3,5 ke atas di kampus kita ini selalu mendapat beasiswa dari Kota Tebing Tinggi setiap tahunnya. Ini adalah kebijakan yang kita pikir luar biasa. Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus melakukan terobosan-terobosan. Nah, kalau kemudian kita berbicara ada yang belum terrealisasi, itu betul. Mungkin dalam konteks masih ada yang buta aksara, ya, walaupun ada salah satu kebijakan pendidikan di Kota Tebing Tinggi 15 tahun ke atas itu pengentasan buta aksara itu harus dalam umur 15 tahun ke atas sudah bisa baca tulis dan dipersiapkan sekolah berkebutuhan khusus. Nah, ini mungkin kalau kita lihat belum terlaksana dengan baik, tapi sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan buta aksara di pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Nah, pembahasan kita ini jadi menarik adalah karena kita satu dari 3 perguruan tinggi yang ada di Kota Tebing Tinggi yang harus memastikan bagaimana kualitas pendidikan
di Kota Tebing Tinggi. Kita adalah salah satu perguruan tinggi, salah satu wadah pendidikan yang harus memberikan kontribusi yang konstruktif berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Kota Tebing Tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi, salah satunya adalah program beasiswa yang kemudian kita berikan untuk program kerjasama yang sudah kita bangun dengan dengan pemerintahan Kota Tebing Tinggi, dengan memberikan sekitar 10-20% beasiswa atau pemotongan uang kuliah bagi guru-guru yang ada di Kota Tebing Tinggi. Saya pikir ini yang dapat saya lengkapi dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu kembali dalam situasi kondisi tatap muka new normal baru dalam proses perkuliahan ataupun pelayanan akademik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.